Wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Bayu, selamat pagi para pemirsa. Ya, sehat Pak Mahfud? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih waktunya untuk Sapa Indonesia pagi hari ini untuk berbincang dengan kami. Pak Mahfud, saya meminjam kata-kata Anda tadi di dalam paket pengantar. Siapa itu Pak yang tidak murni, kelompok yang tidak murni menggunakan unjuk rasa ini kemudian ada maksud-maksud tertentu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, edisi kali ini kita mencermati aksi demo tolak PPKM ya, aksi demo tolak PPKM. Jadi ada beberapa beberapa gerakan-gerakan yang melakukan aksi demo untuk menolak PPKM ya. Ini dari berita Kompas TV ya, Kompas TV yang kita kutip statement pernyataan dari Bapak Mahfud MD Menko ya, Pak Menko. Nah, ini sebelum kita dengerin berita tentang itu ya, berita tentang tolak demo. Siapa sih yang dibicarakan ini sama Pak Mahfud ini? Siapa sih pelaku yang melakukan penolakan terhadap PPKM itu ya? Kalau menurut saya sih, kalau masyarakat biasa aja sih sebetulnya ya itu nggak ada alasan untuk menolak ya, karena semua dibuat berdasarkan kebijakan politik yang sudah dipertimbangkan karena untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, apabila terdapat masyarakat yang melakukan penolakan ya, itu kayaknya sepertinya masyarakat golongan yang terorganisir ya, baik itu LSM atau sebuah golongan tertentu yang memiliki kepentingan, sebetulnya kepentingan entah itu kepentingan ekonomi, kepentingan politik atau popularitas ya. Saya kayaknya lebih kepada itu. Tapi sebetulnya itu adalah suatu kegiatan yang kontraproduktif terhadap program pemerintah. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah jadi seolah-olah itu sedang dimentahkan oleh mereka, sehingga program pemerintah itu menjadi seolah-olah cacat, tidak murni, cacat hukum ya, dijelek-jelekin lah ya, terutama ketika semua kebijakan pemerintah apapun yang baik, apalagi yang jeleknya ya, yang baiknya aja ditolak gitu kan, apalagi yang ini. Karena sebab setiap peraturan itu ya nggak selamanya selalu menyenangkan semua pihak, karena ada saja akan ada beberapa pihak yang merasa tidak senang. Karena di dalam masalah pilpres aja juga itu ada pihak yang menolak, ada yang pihak yang setuju. Dan lebih kepada itu, kalau menurut saya sih ada beberapa pihak yang adanya posisinya di oposisi. Gampang sih nyarinya, kita ngelihat pasti adanya orang-orang yang selalu berseberangan, yang ketika pilpres itu mereka juga berseberangan menjadi lawan politiknya. Justru paling orang-orang yang tidak jauh dari sekitar itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat ya berita selengkapnya. Namun sebelumnya tolong di like ya, kita klik tombol like yang ini, kita tombol, terus kemudian tombol subscribe ya. Setelah itu baru kita lanjutkan lagi untuk menonton ya Pak. Nanti kita bisa lihat berita selengkapnya. Nah, kelompok tiga murni kita dengerin itu ya, adalah kelompok yang selalu menyalahkan keputusan pemerintah ketika mengambil keputusan. Kalau ngambil keputusan PPKM disalahkan, ketika melonggarkan disalahkan gitu. Dan orang kan itu aja bisa dihitung dari A ke B ke C saling lempar gitu. Tapi itu enggak apa-apa. Lebih banyak yang murni. Yang murni tadi yang Anda itu, misalnya kelompok pengibar bendera putih, itu demo bagus karena dia menyatakan kami sudah menyerah, tolong dibantu, kan begitu. Mereka tidak menyerang keputusan pemerintah, silakan pemerintah ambil keputusan, tapi kami sudah menyerah, tidak kuat lagi kami. Nah, lalu pemerintah menjelaskan ini masalahnya, lalu mari kita bantu. Misalnya kemarin itu
untuk beberapa penyebar merah putih langsung didatangi, disantuni, dijelaskan masalahnya. Pemerintah juga ingin menyelesaikan. Itu enggak apa-apa gitu, demo saja boleh lewat webinar, seminar, kita terbuka aja karena kan pendapat itu mesti banyak dan keputusan harus diambil. Nah, yang tidak murni itu ya yang itu selalu menyalahkan, apapun disalahkan gitu. Dan itu udah diketahui orang, makanya tidak ada pengikutnya, ya hanya jadi hiburan aja. Menurut saya tidak apa-apa dengan mengolok-olok kemudian Anda menjadi senang, ya imunitas Anda meningkat, tetapi tidak didengar oleh rakyat kan begitu, silakan aja. Ya, jadi walaupun begitu kan dirinya sendiri ya, kan. ya Pak Mahfud, tapi kan yang kemudian kelompok yang tidak murni ini, apakah kemudian nanti pemerintah dalam hal ini dengan kepolisian terutama akan mengusutnya dan kemudian ada aspek hukum yang akan diterapkan kepada mereka, karena ini kan juga mengganggu sebetulnya upaya-upaya dalam semangat kita bersama dari pemerintah kepada kita untuk bersatu dalam satu arah. Kita harus menurunkan penyebaran COVID-19. Pak Mahfud. Enggak, kita tidak akan melakukan langkah hukum karena kita tahu mereka itu hanya bercanda kepada dirinya sendiri. Rakyat kan sekarang sudah banyak yang sadar. Coba lihat betapa mereka mau antri ke rumah sakit, antri minta vaksin. Dulu mau di antigen aja lari-lari. Sekarang pada rebutan antri kan. Sudah tahu ini pilihan pemerintah itu sudah benar. Nah, mereka yang mau bercanda dirinya sendiri itu ya biar aja. Misalnya kemarin ada yang mengatakan, wah pemerintah berlebihan mau menghadapi demo, ternyata demonya tidak ada. Siapa yang berlebihan? Kita tahu bahwa demo tanggal 24 itu tidak akan ada. Oleh sebab begitu itu ya, tidak Pak? ada pengerahan. Iya, sudah tahu. Karena itu tidak ada komando, siapa yang pegang komando. Ya. Itu kan gampang, Mas Bayu. Betul. Untuk menemukan siapa yang menyebarkan. Alat itu di Polri ada, di BIN ada, di TNI ada, gitu. Semuanya sudah ada sekarang. Siapa yang penyebar pertamanya? Dicari dari situ, siapa hubungannya. Oh, ini tidak ada korlapnya, tidak ada uangnya juga, gitu. Anak iseng. Ada 7 orang. Kita tanya, lalu mereka mengatakan, enggak Pak, kami hanya iseng minta maaf dan sebagainya. Oh, oke. Kan kemarin tanggal 24 kita tidak mengerahkan kan, tidak mengerahkan tentara dimanapun, polisi dimanapun, dan kita tahu tidak akan ada apa-apa. Ya. Pun ketika saya konferensi pers, biasanya tahun dulu ketika demo buruh yang dipimpin oleh Said Iqbal itu kan jelas komandonya banyak, itu pesertanya banyak. Nah, saya tampil konferensi saya full tim, ada Panglima Polri, Kepala BIN, Menteri Dalam Negeri, KA, TNI dan sebagainya, 7 orang di situ. Kita ngumumkan ini penegakan hukum begini, silakan demo. Kemarin saya hanya sama ajudan tuh, nggak ada karena sudah terlanjur banyak wartawan, nggak ada apa-apa, tenang aja, nggak mengerahkan apa-apa juga. Ya, sebenarnya saya mau bertanya tuh Pak Mahfud, hari Sabtu tanggal 24 itu kan ada rencana katanya cukup besar begitu informasinya, betul di media sosial. Provokasinya atau upaya untuk menggalang masanya katanya akan jalan dari Glodok sampai ke istana, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Saya pikir pemerintah menanganinya sebelum aksi berjalan, tapi ternyata memang tidak ada, begitu? Tidak ada, memang sebelumnya kita sudah tahu, kan sudah beredar 2-3 hari sebelumnya kan. Betul. Kok beredar begini nih medsos, ini siapa yang pertama nih siapa mengirim, lalu dicari jaringan-jaringan yang pertama nih siapa gitu. Pihak kepolisian di hari Sabtu, itu berbincang dengan media juga mengatakan kita akan kejar siapa yang menyebarkan informasi yang ternyata sebutlah hoax ini, kira-kira begitulah. Jadi betul. Ternyata sudah rinci tadi Pak Mahfud katakan ada 7 orang apa segala macam, tapi sudah ada gambarnya di sini orangnya. Ini cuma orang-orang siapa sih tokohnya? Tidak ada. Itu cuma diprovokasi oleh orang-orang iseng. Ada yang bilang pemerintah kena perang, tidak ada demo. Mau demo siapa? Tidak ada juga. Saya juga tenang-tenang. 7 orang itu individu atau mereka secara sistematis ingin melakukan sesuatu, atau betul-betul 7 orang individu yang warga negara yang iseng? Kan agak sulit tuh Pak Mahfud. Bagaimana ya mereka berani-berani seperti itu untuk memprovokasi, mau ke depan istana lagi aksinya? Iya, menurut saya tidak terencana, matang, tidak ada pengikutnya, tapi disebar, dipanas-panasi oleh beberapa akun yang memang selalu ingin membuat kacau, ingin membuat pemerintah repot, ingin membuat pemerintah disalahkan. Tapi
3 hari sebelumnya saya kan sudah selalu komunikasi dengan BEN, Pak, saya minta peta situasi gimana. Oh, ya udah Pak, diberikan petanya gini. Lalu karena Sabtu itu sudah banyak wartawan nunggu kan, wartawan nunggu di kantor ingin tahu, lalu saya konversi pers saya ini enggak ada apa-apa, saya sama ajudan aja berdua, dilihat aja kan saya sama ajudan, enggak ada barisan siapa di belakang saya. Oke. Karena memang enggak ada apa-apa dan kita enggak merasa bahwa itu akan ada apa-apa. Saya tahu ini ada jadwal-jadwal yang beredar ya, sampai 7 Agustus malah kan kalau anunya. Betul. Tempat ini di tempat itu, tapi enggak ada juga. Ini Tapi udah nggak sekarang ada tanggal 20 kan? Pak upaya untuk secara hukum kalau ada gitu ya diberikan teguran sedemikian rupa, kan itu juga aneh rasanya bahwa mereka kemudian ini kan mengganggu situasi kita dalam menangani pandemi dan lain-lain. Di situasi normal mungkin aksi unjuk rasa, saya setuju tuh Mas Toto Yunarto Wijaya mengatakan kalau di situasi normal unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi, tapi dalam situasi pandemi kita menambah penyebaran. Kan hal semacam ini di dalam undang-undangnya sudah ada begitu. Kenapa pemerintah kemudian seperti membiarkan saja si 7 orang ini yang kemarin sudah menyebarkan itu? Pak, satu lagi loh, mereka mengasih tagline. Pak Mahfud, nggak diapa-apain Iya, mereka? sudah dipanggil, sudah didatangi. Kita kan pendekatannya persuasif. Dia sudah minta maaf kan sudah beredar di medsos. Dia juga sudah bikin dia minta maaf, saya tidak bermaksud itu dan macam-macam ya sudah. Memang tidak ada pengikutnya. Orang mau gerakan gitu tuh kan satu harus ada tokohnya yang bertanggung jawab. Siapa gitu. Kayak yang buruh dulu kita tahu beberapa kelompok-kelompok buruh. Ya kita dialog, ayo Anda demo silakan. Tapi ini syaratnya demonya ratusan ribu kan. Betul yang dipimpin Said Iqbal itu. Tapi kita tangani. Nah yang ini tidak ada apa-apanya sehingga saya tidak perlu mengumpulkan pejabat-pejabat untuk ini. Kita sudah tahu dari BEN Pak ini sudah ditangani begini, ini sumbernya begini, petanya begini, tapi tidak ada kekuatannya. Kekuatan ini kalau dihitung yang punya ikut bicara, bukan ikut demo, ada 1.700 sekian dari seluruh Indonesia, di Gorontalo sekian, di ini sekian. Ini semuanya hanya ngomong Pak, tidak akan ada. Ya mungkin ada yang terpancing datang tapi tidak berbahaya, tidak perlu ada apa gitu. Ini kan cuma orang, ya taruhlah kalau kita anggap iseng lah kalau dari sudut keamanan ya. Kalau dari sudut keamanan. Oke, Pak Mahfud. Sudah dipanggil Mas Bayu, sudah dipanggil. Sudah ya? Ya sudah, ada yang masih ditahan lah gitu sehari 2 hari gitu. Oke. Iya gitu ya bro, kita lihat jadi aksi demo itu sebetulnya kalau memang aksi demo tolak PPKM itu tidak murni dari sebuah aspirasi masyarakat. Jadi kalau aksi demo yang kelihatannya murni itu mungkin kita lihat aksi demo yang terjadi pada tahun 98. Itu memang secara kepentingan hampir 80% penduduk Indonesia menginginkan itu. Tapi kalau tolak PPKM itu ya kayaknya sih cuma hanya kepentingan segelintir orang yang mau mencari sensasi, karena kan itu sebetulnya suatu kegiatan yang kontraproduktif ya. Enggak ya, antara mudarat dan manfaatnya enggak ada. Sekarang kan pemerintah sedang berupaya keras, terus kemudian kita mementahkan itu, ya kita sedang melakukan suatu tindakan yang merugikan upaya-upaya yang wajib dilakukan pemerintah. Oke, sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.